Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erlisa Lailatul Khatimah dengan NRP 20422410057 dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang saya buat, lalu saya akan menjelaskan mengenai apa itu IC Timer 555, serta saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu komponen yang saya gunakan. Komponen yang saya gunakan ada IC Timer 555. Fungsinya yaitu menghasilkan sinyal clock berupa pulse listrik yang nantinya akan menjadi input untuk menghitung waktu di IC counter 4020. Selanjutnya yaitu IC 4020 atau binary counter memiliki cara kerja dan fungsi menghitung jumlah pulse dari IC 555 dan mengeluarkan output biner ke kaki 1 dan memiliki cara kerja setiap kali ada pulse clock dari 555, IC 4020 akan menghitung naik. Selanjutnya yaitu dia juga memiliki pin 11 yang merupakan master reset, dan jika disambungkan dengan high, counter akan kembali ke 0. Selanjutnya yaitu resistor R1, R2, R3, R4 memiliki fungsi membatasi arus listrik agar tidak merusak komponen lain, dan di rangkaian ini memiliki fungsi membatasi arus ke basis transistor Q1 agar tidak memiliki kelebihan arus saat mengaktifkan transistor. Selanjutnya ada potensiometer RV1 memiliki fungsi sebagai pengatur kecepatan clock dengan memutar potensio, artinya mempercepat atau memperlambat perhitungan oleh IC 555. Selanjutnya yaitu ada transistor NPN memiliki fungsi sebagai saklar elektronik. Jadi ketika basis Q1 menerima sinyal high dari output IC 4020, transistor akan on dan menghasilkan arus besar dari kolektor ke emitter dan menghidupkan relay. Satunya yaitu relay 12 volt RL1 di sini memiliki fungsi untuk mengendalikan beban dengan arus kecil, dan cara kerja di rangkaian ini saat Q1 on maka relay aktif menghubungkan atau memutuskan arus besar ke beban. Selanjutnya ada dioda. Di sini D1 dan D2 saya menggunakan 1N401 memiliki fungsi melindungi rangkaian dari arus balik yang dihasilkan oleh relay saat off, dan di cara kerja di rangkaian ini saat relay off, relay menghasilkan tegangan tinggi yang berbahaya. Diode membelokkan arus ini sehingga tidak merusak transistor itu sendiri. Selanjutnya yaitu saklar SW1 memiliki fungsi reset manual. Jika ditekan, IC 4020 akan diset ke angka 0. Selanjutnya yaitu merangkai bagian timer IC 555. Pin 1 ke ground negatif, pin 8 ke VCC positif 12 volt, R1 2K2 ohm terhubung dari VCC ke pin 7 discharge, lalu R2 dihubungkan dari pin 7 ke pin 6 dan pin 2 short. RV1 potensiometer dihubungkan seri dengan R2 untuk mengatur frekuensi pulse. Lalu C1
dari pin 5 ke ground. Ini sebenarnya opsional sebagai stabilisasi rangkaian ini. Selanjutnya yaitu C2 dari pin 2 ke ground. Output menghasilkan pulse clock. Lalu selanjutnya yaitu hubungkan timer ke counter IC. Sambungkan pin 3 dari IC 555 ke pin 10 dari IC 4020. IC 4020 membutuhkan pin 8 ke ground, pin 16 ke VCC, lalu pin 11 ke ground supaya tidak auto reset. Selanjutnya yaitu output counter ke driver transistor. Ambil salah satu output counter ke basis transistor NPN Q1 lewat transistor R4, emitter Q1 ke ground, kolektor Q1 ke salah satu kaki relay RL1, diode D1 dipasang paralel di relay untuk freewheeling diode, dan diode 2 juga digunakan untuk mengamankan arus balik. Selanjutnya yaitu relay dan output beban. Relay RL1 dikendalikan oleh Q1. Saat counter mencapai jumlah tertentu, relay aktif akan bisa menghidupkan LED. Tapi saya di sini tidak menggunakan LED. Selanjutnya yaitu sakral reset opsional, dipasang menghubungkan pin 11 dengan VCC. Cara kerja dari rangkaian ini sendiri yaitu yang pertama, setelah di run, IC 55 menghasilkan pulse clock. Pulse ini masuk ke IC 4020 yang menghitung jumlah pulse. Selanjutnya ketika output tertentu dari IC 4020 aktif, ia akan menghidupkan transistor Q1. Q1 akan mengaktifkan relay sehingga mengendalikan beban listrik di output. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu di rangkaian ini perubahan nilai RV1 secara langsung memengaruhi frekuensi output clock. Semakin tinggi nilai resistansi RV1, maka frekuensi clock yang dihasilkan menjadi lebih rendah, sehingga periode pulse bertambah panjang. IC 4020 berfungsi membagi frekuensi dari sinyal clock ke IC 555, menghasilkan delay waktu yang lebih lama. Namun untuk mengatur agar relay dapat off kembali diperlukan tambahan rangkaian reset manual atau otomatis. Selanjutnya transistor Q1 berfungsi sebagai saklar elektronik yang mengontrol aktif atau tidaknya relay berdasarkan sinyal keluaran tertentu dari IC 4020. Sesuai dengan analisis saya, IC 55 di sini berfungsi sebagai pembangkit sinyal clock yang stabil dengan frekuensi yang dapat diatur kecepatannya melalui potensiometer. Sinyal clock yang dihasilkan kemudian diteruskan ke IC 4020 yang bertugas membagi frekuensi tersebut menjadi lebih lambat, sehingga memungkinkan pengaturan waktu delay yang lebih panjang. Kesimpulannya, rangkaian ini membentuk sistem pengendali yang bekerja berdasarkan delay waktu melalui pengaturan nilai RV1 atau potensiometer. Di sini kita dapat mengubah frekuensi clock yang dihasilkan sehingga durasi aktif dari output itu sendiri dapat diatur sesuai kebutuhan. Perlindungan dari rangkaian ini juga dilindungi oleh pemasangan diode D1 dan D2 yang merupakan komponen-komponen sensitif seperti transistor akan lebih aman jika dipasang diode D1 dan D2. Selanjutnya yaitu nilai komponen yang akan saya rekomendasikan agar rangkaian dapat mengendalikan relay dalam mode on-off, karena di rangkaian saya ini tidak bisa di-off-kan dengan delay waktu yang stabil. Saya merekomendasikan resistor memiliki nilai antara 100 kilo ohm hingga 1 mega ohm untuk memungkinkan pengaturan frekuensi sesuai kebutuhan on dan off. Kapasitor yang digunakan sebaiknya bernilai 10 mikrofarad hingga 470, di mana kapasitas yang lebih besar akan menghasilkan waktu delay yang lebih lama. Diode juga direkomendasikan menggunakan tipe 1N401 atau yang setara dengan tipe tersebut untuk melindungi transistor dari arus balik saat relay beroperasi.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam berucap atau kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.